Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di channel Imam Basri Alwi. Kali ini saya akan berikan contoh soal dan jawaban asal madrasah mata pelajaran Al-Quran Hadis tingkat madrasah Tsanawiyah, di mana contoh soal dan jawaban ini disesuaikan dengan kisi-kisi AM tahun pelajaran 2023-2024. Nah, pengambilan kisi-kisinya saya mengambil dari kisi-kisi AM mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab tahun pelajaran 2023-2024 yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenak Republik Indonesia nomor sekian-sekian tertanggal 1 Februari 2024. Nah, untuk pilihan soal sebenarnya dalam AM itu bisa dibuat dalam berbagai bentuk. Ada pilihan ganda kompleks, benar salah, setuju tidak setuju, menjodohkan, isian, uraian, dan lain sebagainya. Jumlah soalnya pun dapat ditetapkan oleh masing-masing madrasah sesuai proporsi yang diperlukan untuk mengukur kompetensi siswa. Sehingga bisa jadi bentuk soal, contoh soal, dan jumlah soal di setiap daerah bisa berbeda-beda. Apalagi dengan video ini. Maka jadikanlah video ini sebagai referensi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi AM tahun pelajaran 2023-2024. Baik, langsung saja kita masuk pada kisi-kisi nomor 1. Ini capaian pembelajarannya, materinya, indikatornya. Kita langsung lihat pada indikatornya ya. Di sini ada 2 indikator, mengidentifikasi bacaan mat tabi'i, yang kedua menanggapi penerapan hukum bacaan mat tabi'i. Tapi saya hanya menyajikan contoh satu saja ya, mengidentifikasi bacaan mat tabi'i. Contoh soal, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa jumlah mat tabi'i pada ayat di atas? A2, B3, C4, D5. Jawabannya adalah A2. Masih di kisi-kisi nomor 1 tapi indikatornya berbeda. Ini ada 4 indikator. Saya akan menunjukkan contoh soal dari indikator menganalisis hukum bacaan mad wajib muttasil ya. Contoh soalnya adalah perhatikan Quran surah An-Nasr ayat 1 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lafal yang bergaris bawah tersebut hukum bacaannya adalah, ini yang bergaris bawah, A. Mad alif lis sukun, B. Mad wajib muttasil, C. Mad jaiz munfasil, D. Mad tabi'i. Jawabannya adalah B. Mad wajib muttasil. Berikutnya masih pada indikator yang sama tapi saya mengambil mad jaiz munfasil. Contoh soalnya, perhatikan Quran surah Al-Kautsar ayat 1 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lafal yang bergaris bawah tersebut hukum bacaannya adalah titik-titik. Ini ya yang di bawah, inna a. A mad tabi'i, B mad wajib muttasil, C mad jaiz munfasil, D mad adli sukun. Jawabannya adalah C mad jaiz munfasil. Berikutnya saya mengambil indikator mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad. Contoh soal, perhatikan Quran surah An-Nasr ayat 2 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang bergaris bawah adalah afwaja. Hukum bacaan yang terdapat pada akhir ayat di atas adalah titik. A. Mad layyin, B. Mad tamkin, C. Mad iwad, D. Mad alif lis sukun. Jawabannya adalah C. Mad iwad. Masih di indikator mengidentifikasi hukum bacaan mad tapi yang mad layyin. Langsung saja contoh soal. Berikut ini yang termasuk contoh hukum bacaan mad layyin yaitu titik. A. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. B. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. C. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. D. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jawabannya adalah A. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Masih pada indikator yang sama tapi saya ngambil contoh soal dari mad alif lis sukun. Contoh soal, perhatikan Quran surah Al-Ma'un ayat 5 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang bergaris bawah adalah sahun. Lafal yang bergaris bawah jika dibaca waqaf maka hukum bacaannya adalah titik. A. Mad tabi'i, B. Mad wajib muttasil, C. Mad jaiz munfasil, D. Mad alif lis sukun. Jawabannya adalah D. Mad alif lis sukun.
Berikutnya, indikatornya berbeda, mengidentifikasi hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Saya mengambil contoh mad badal. Perhatikan Quran Surah Ad-Duha ayat 4 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ula ada garis bawahnya. Lafal yang bergaris bawah terdapat hukum bacaan T, T, T. A. Mad badal. B. Mad jaiz mufasil. C. Mad tabi'i. D. Mad layyin. Jawabannya adalah A. Mad badal. Berikutnya saya mengambil contoh di mad farqi dengan indikator yang sama. Contoh soal, Ahmad sedang membaca Quran Surah Al-An'am ayat 143 sampai 144. Ketika yang baca menemukan lafaz berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul az-zakarain. Ahmad harus membaca ayat tersebut dengan benar sesuai hukum bacaan T, T, T. A. Mad farqi. B. Mad iwad. C. Mad tamkin. D. Mad silah. Jawabannya adalah A. Mad farqi. Berikutnya indikatornya adalah menganalisis hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Saya mengambil contoh yang mad lazim mukhaffaf kilmi. Contoh soal, perhatikan lafal-lafal di bawah ini. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Di antara lafal di atas, bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi ditunjukkan pada nomor T, T, T. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah B. 2. Yang ini ya. Masih pada indikator yang sama, tapi saya mengambil contoh pada mad lazim musaqqal kilmi. Contoh soal, mad lazim musaqqal kilmi adalah huruf mad bertemu tasydid dalam satu kata atau ucapan. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harkat. Manakah kalimat yang menunjukkan hukum bacaan mad lazim musaqqal kilmi? A. Bismillahirrahmanirrahim. Yashhaduhul muqarrabun. B. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahu akhladah. C. Bismillahirrahmanirrahim. Bil haqq. D. Bismillahirrahmanirrahim. Kafah. Jawabannya adalah D. Kafah. Berikutnya indikatornya menganalisis bacaan gharib, imalah, ismam, tashil, nakal, dan seterusnya. Saya mengambil contoh yang imalah. Contoh soal, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Salman membaca Quran Surah Hud ayat 41 di atas. Dia membacanya pada lafal yang bergaris bawah dengan bacaan T, T, T. A. Tashil. B. Imalah. C. Ishmam. D. Mad dan qasr. Jawabannya adalah B. Imalah. Masih indikator yang sama tapi mengambil yang ishmam. Perhatikan Quran Surah Yusuf ayat 11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'manna. Pada lafal bergaris bawah tersebut terdapat bacaan T, T, T. A. Naql. B. Sakta. C. Imalah. D. Ishmam. Jawabannya adalah D. Ishmam. Indikatornya adalah menelaah isi kandungan ayat Al-Quran tentang optimis dan sabar. Saya mengambil tentang optimis. Contoh soal. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Firman Allah tersebut merupakan dalil sikap T, T, T. A. Optimis. B. Tawakal. C. Ikhtiar. D. Jujur. Jawabannya adalah A. Optimis. Indikatornya menelaah isi kandungan ayat Al-Quran tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cermati Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil
أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Berdasarkan ayat tersebut, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti A. Sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. B. Sebutir biji yang menumbuhkan 100 biji, pada setiap biji ada 7 tangkai. C. Sebutir biji yang menumbuhkan 100 tangkai, pada setiap tangkai ada 7 biji. D. Sebutir biji dan menumbuhkan 7 tangkai dan 7 biji. Jawabannya adalah A. Sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Indikator berikutnya menentukan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Contoh soal, perhatikan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut adalah A. Manusia diperintahkan bekerja dan berusaha untuk dunia, namun tidak melupakan kehidupan akhirat. B. Manusia diperintahkan untuk mencari pahala di dunia sebagai bekal kehidupan akhirat. C. Manusia diperintahkan untuk mengabaikan dunia dan mengerjakan akhirat. D. Manusia diperintahkan untuk selalu berbuat kebajikan. Jawabannya adalah A. Manusia diperintahkan bekerja dan berusaha untuk dunia, namun tidak melupakan kehidupan akhirat. Indikator berikutnya, menganalisis isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang jujur dalam bermuamalah. Contoh soal, Surah Al-Mutaffifin diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ancaman kepada orang-orang yang A. Berbuat kemungkaran. B. Curang dalam bermuamalah. C. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Durhaka kepada orang tua. Jawabannya adalah B. Curang dalam bermuamalah. Indikator berikutnya menganalisis isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu. Contoh soal, perhatikan lafal dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah A. Orang yang beriman dan beramal soleh. B. Orang yang beriman dan ahli sholat lail. C. Orang yang beriman dan ahli sedekah. D. Orang yang beriman dan berilmu. Jawabannya adalah D. Orang yang beriman dan berilmu. Indikator berikutnya menganalisis isi kandungan hadis sahih tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh soal, cermati hadis berikut. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi in rahmati taghlibu ghadabi, rawahul Bukhari. Arti kalimat yang bergaris bawah tersebut adalah A. Tatkala Allah menciptakan para makhluknya. B. Dia menulis dalam kitabnya. C. Kitab yang terletak di sisinya. D. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Jawabannya adalah D. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Indikator berikutnya menganalisis isi kandungan hadis sahih tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Saya lebih menekankan pada menjauhi sifat kikir ya, contohnya. Perhatikan hadis berikut ini. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir itu telah mendorong mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Muslim. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai makna hadis di atas? A. Sifat kikir adalah sifat yang terpuji karena mendorong seorang untuk berhemat. B. Sifat kikir dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan tercela. C. Sifat kikir tidaklah berbahaya dan tidak memiliki dampak negatif. D. Sifat kikir hanya berakibat pada kerugian finansial bagi individu. Jawaban yang tepat adalah C. Sifat kikir dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan tercela. Bagaimana yang merupakan tindakan tercela? Yaitu saling menumpahkan darah atau menghalalkan apa yang diharamkan.
Indikator berikutnya saya mengambil merespon perilaku sesuai isi kandungan hadis sahih tentang optimis dan sabar dalam fenomena kehidupan. Saya lebih menekankan sabar dalam fenomena kehidupan. Ini yang dibuat contoh. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, Allah Subhanahu wa taala menyajikan manusia akan kehidupan bahagia. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesusahan, kekhawatiran, ketakutan dan lain-lain untuk menguji manusia. Adapun perilaku dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan hadis tersebut adalah A. Bersyukur saat mendapatkan kesenangan dan bersabar ketika ditimpa kesusahan. B. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah saat ditimpa musibah. C. Tidak mengeluh ketika mendapat musibah. D. Bersyukur di setiap keadaan. Jawabannya adalah A. Bersyukur saat mendapat kesenangan dan bersabar ketika ditimpa kesusahan. Indikator berikutnya saya mengambil merespon perilaku sesuai isi kandungan hadis sahih tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh soal: Abdullah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatannya untuk pembangunan masjid di dekat rumahnya. Perbuatan yang dilakukan Abdullah disebut A. Infak, B. Amanah, C. Zakat, D. Wakaf. Jawabannya adalah A. Infak. Berikutnya saya mengambil indikator merespon sikap sesuai isi kandungan hadis sahih tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Contoh soal: cermati hadis riwayat Muslim dari Mustawrid bin Syiddad berikut. Demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti suatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut. Maka perhatikanlah apa yang dibawa. Adapun contoh sikap yang sesuai dengan hadis tersebut adalah A. Misa adalah anak orang kaya, tetapi ia tidak pernah sombong. Ia anak yang rajin beribadah dan suka membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. B. Usman adalah pekerja keras. Ia bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah. C. Vina, anak yang rajin beribadah, namun ia kikir. D. Andre, anak yang paling cerdas di kelasnya, namun ia suka meremehkan kemampuan teman-temannya. Jawabannya adalah A. Nisa adalah anak orang kaya, tetapi ia tidak pernah sombong. Ia anak yang rajin beribadah dan suka membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. Indikator berikutnya mengidentifikasi isi kandungan hadis sahih tentang bersikap jujur dalam bermuamalah. Contoh soal: perhatikan hadis berikut. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar, innakum qad walaitum amran halakat fihi al-umamus salifatul mikyal wal mizan, rawahul Baihaqi. Yang menunjukkan isi kandungan hadis tentang jujur dalam amalah di atas, yaitu A. Haram bagi orang yang berlaku curang. B. Larangan berkata bohong. C. Peringatan keras untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. D. Perintah untuk menghormati pedagang. Jawabannya adalah C. Peringatan keras untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Indikator berikutnya saya menganalisis hadis sahih tentang menuntut ilmu. Contoh soal: perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahul Muslim. Kandungan yang terdapat pada hadis tersebut adalah A. Orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya. B. Perintah kepada guru memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. C. Allah mengetahui secara detail apa yang dilakukan manusia. D. Allah akan memudahkan bagi para pencari atau menuntut ilmu jalan menuju surga. Jawabannya adalah D. Allah akan memudahkan bagi para pencari atau penuntut ilmu jalan menuju surga. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Juga jangan lupa berikan like, komen, dan juga share ke seluruh teman-teman kalian semua. Dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.